Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi ya teman-teman dengan channel Seping Pamrih. Kali ini kita berada di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Purwoharjo, Desa Karetan, teman-teman ya. Jadi di sini ada makam. Jadi konon beliau ini adalah saudara sepupu dari Syekh Subakir, teman-teman ya. Jadi di sini ada Pesarian Agung Syekh Al-Maulaya atau Syekh Mulyo atau Syekh Akbar Girimurti, Syekh Saidina Ahmad Kamaluddin Sarbigoni Al-Malaya, Syekh Ibro, Syekh Saidina Rohman Nudin Sabrigoni Al-Maulaya, Syekh Akbar, Syekh Saidina Ahmad Al-Muhajir Abi Asani Ibnu Muawiyah, Syekh Saidina Ahmad Abu Abdul Rahman Al-Hanafi, Syekh Kuro, Syekh Saidina Ahmad Abu Muhim Mutawasil Al-Mutajabar, dan lain-lain. Jadi ini masuk teman-teman ya, masuk kurang lebih 1,4 km. Pak. Jadi karena medannya ini sangat tidak memungkinkan teman-teman ya untuk kendaraan roda 4 masuk, ini saya jalan kaki teman-teman ya. Kita lihat seperti apa makam-makam beliau teman-teman. Jadi konon teman-teman ya, di sini ini makam ini mulai tahun 1600-an Masehi teman-teman sudah ada ini makam ini. Karena kebetulan saya juga rumahnya, kampungnya itu di daerah desa sebelah teman-teman ya. Masih satu kecamatan Purwoharjo, namun berbeda desa. Di kawasan hutan jati ini, ada area pemakaman kuno yang juga jejak syiar Islam paling awal yang masuk ke tanah Jawa. Makam ini milik orang suci yang datang dari negeri Rum. Beliau tak lain Syekh Al-Maulaya. Di tanah Jawa, beliau juga dijuluki Syekh Mulyo atau Syekh Akbar Kubro. Syekh Mulyo juga diketahui sebagai sepupu dari Syekh Subakir. Kembali bernostalgia dengan suasana alam pedesaan teman-teman ya. Inilah yang sangat dirindukan oleh perantau-perantau seperti saya ini. Lumayan ya teman-teman, 1,4 km. Di areal pemakaman ini ada makam ayah dari Syekh Mulyo yakni Syekh Kamaluddin Sarbigoni Saitullah. Juga, makam dari puluhan tokoh masa lampau tanah Jawa, seperti Aryo Murti. Bahkan beberapa makam terlihat memiliki ukuran yang tak biasa pada umumnya. Ada sekitar 10 makam yang panjangnya mencapai 7 meter lebih. Makam lainnya memiliki panjang sekitar 3 meter. Ini kalau kendaraan-kendaraan yang mobilnya agak tinggi itu bisa teman-teman. Tapi kalau mobil-mobil kecil ya mending diparkir di luar karena rendah teman-teman ya. Jadi teman-teman masih 1190 meter. Sepertinya ini terjadi kebakaran teman-teman ya.
karena musim kemarau. Kita ambil jalan pintas. Ini bercabang teman-teman ya. Jadi karena mobil saya ini kecil teman-teman, takut nanti yang bawah ini gasruk. Ini dulu zaman saya masih SD SMP itu berladangnya di sini teman-teman ya. Karena dulu kan, mohon maaf saya ini dulu ini apa dibuka oleh perhutani teman-teman. Ini termasuk pohon-pohon jati, ini dulu saya ikut menanam teman-teman ya. Makam para orang suci ini berada di tengah belantara hutan jati di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo. Tepatnya di petak 76 kawasan Gunung Gamping, yang kini secara administratif dikelola Perhutani Banyuwangi Selatan. Menurut cerita babat desa setempat, areal pemakaman kuno itu sudah diketahui ada sejak 1603. Dan lokasi ini juga sebagai basis pertahanan para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Seiring perjalanan zaman, areal pemakaman yang banyak ditumbuhi pohon kelampis hitam, ini terlantar. Hingga akhirnya pada 1996, jejak sejarah tanah Jawa, itu kembali ditemukan. Nah ini namanya itu teman-teman ya, mohon maaf saya tunjuk. Itu apa itu yang batu kapur. Jadi batu kapur itu diambil teman-teman ya, diambil, dimasak lagi, dibakar itu, jadinya nanti batu kapur itu. Tapi kalau di sini orang bilangnya itu gamping. Jadi untuk campuran ini teman-teman, apa orang bangun, untuk campuran aduan itu teman-teman ya. Yang menemukan kembali makam itu yakni Muhammad Said Abu Bakar Sabitullah. Beliau ahli waris dari Syekh Mulyo. Namun, pada saat itu warga masih belum mengetahui siapa gerangan pemilik makam tersebut. Pak, Hingga akhirnya, Muhammad Said Abu Bakar melakukan penelusuran bersama sejumlah temannya. Dia didampingi Gus Safik, pengasuh Ponpes Mambaus Salam Tulungagung. Said menuju ke rumah Gus Dur di Ciganjur. Gus Dur sendiri juga dikenal sebagai arkeolog spesialis makam tokoh sejarah. Datanglah Gus Safik dan teman-teman ke rumah Gus Dur di Ciganjur. Waktu itu Gus Dur baru saja jadi presiden, ungkapnya. Rombongan Gus Safik saat datang sempat ditolak oleh ajudan Gus Dur. Tadinya justru Gus Dur keluar dari pintu rumah dan langsung memanggil Gus Safik beserta teman-temannya. Herannya, sebelum teman-teman sampaikan maksud kedatangannya ternyata Gus Dur sudah tahu dulu jika mereka akan bertanya tentang makam. bener-bener ini makamnya di tengah hutan jati teman-teman ini. Agak kita percepat ya teman-teman ya.
ini rata semua bakar ini teman-teman ya. Sebelah sini yang tidak ini. Dari pertemuan itu, Gus Dur bercerita jika jauh-jauh hari sebelumnya pernah melakukan tirakat selama 3 bulan di makam tersebut. Itu dilakukan setelah Gus Dur mendapat perintah dari keluarga besarnya untuk menelusuri jejak leluhurnya. Menurut cerita Gus Dur, beliau diminta keluarganya untuk mencari makam leluhurnya yang ada di ujung timur Jawa. Dan ternyata makam Syekh Kamaluddin dan Syekh Mulyo yang dimaksud, urainya. Gus Dur memastikan bahwa makam tersebut memang makam para aulia yang tertua di tanah Jawa. Bahkan Gus Dur menuliskan permintaan khusus di selembar kertas kepada masyarakat. Saya berpesan kepada seluruh umat Islam khususnya warga Nahdliyin dan para ulama dan umaroh tolong lestarikan dan rawatlah keberadaan makam aulia tersebut. Pungkas Edi, membacakan penggalan tulisan di selembar kertas yang terdapat tanda tangan Gus Dur. Masih 702 meter lagi teman-teman ya ke arah kanan. Sekalian olahraga teman-teman. Lima 537 meter. Oh, ini ada lampunya teman-teman. Tenaga surya ini berarti. Empat 436 meter.
Nah, kita sudah sampai teman-teman ya. Assalamualaikum, Pak. Mobil besar sakit nggih? Brio gasruk. Niku. Oh. Soalnya kula kuwatir lah salep teng mriko mawon. Nggih pas depan niku sing parah memang niku. Nggih. Oh sing dukur niku sing diicak nggih. Oh. Nggih kula mriku riyen nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Ini teman-teman ya lokasinya. Di sini juga banyak tempat-tempat ini untuk kemungkinan untuk para musafir ini teman-teman ya. Oh jadi kalau mobil tinggi bisa teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendonasikan untuk pembangunan makam-makam orang suci nih teman-teman ya. Jadi ini ada bisa ditransfer ke sini teman-teman ya. Sebenarnya kita sudah sampai teman-teman ya. Syekh Al-Maulaya ini disebut juga Syekh Kubro teman-teman ya. Jadi beliau ini menurut Gus Dur, karena dulu Pak Said itu teman-teman ya, beliau sowan ke Gus Dur. Jadi Gus Dur itu sudah tahu maksud kedatangan Pak Said ini, ingin menanyakan perihal makam keramat yang ada di sini teman-teman ya. Jadi Gus Dur juga konon pernah bertirakat 3 bulan di sini teman-teman. Jadi di sini Al-Maulaya ini termasuk masih sepupu Syekh Subakir teman-teman menurut dari Gus Dur. Jadi beliau ini berasal dari negeri Rum. Konon adalah yang mensiarkan agama Islam pertama di tanah Jawa. Jadi ini ada makam yang ukurannya itu
Tidak seperti makam pada umumnya teman-teman ya. Ini. Jadi di sini juga ada makamnya ayah dari Syekh Kubro teman-teman. Ini termasuk makam dari tokoh-tokoh zaman dulu teman-teman ya. Ini ada Patih Gondowijoyo, Amangkurat Dipoyono, Syekh Muhammad Kamaluddin. Ya, jadi ini beliau ini yang ayah dari Syekh Kubro teman-teman ya. Ini makam beliau ini ukurannya kurang lebih 7 meter teman-teman panjangnya. Jadi inilah teman-teman ya, ini makam-makam kuno tokoh-tokoh zaman dahulu teman-teman. Ini usianya sudah ratusan tahun teman-teman. Jadi ini Syekh Mulyo atau Syekh Kubro teman-teman ya, Syekh Al-Malaya. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi kelihatan teman-teman ya, ini makamnya ayahandanya dari Syekh Al-Maulaya atau Syekh Kubro, Syekh Muhammad Kamaluddin. Ini ukurannya beda teman-teman, panjang. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan napak tilas dari Sepiing Pamrih channel teman-teman ya. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu diberikan rezeki yang melimpah, barokah, kesehatan. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.